Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Erina Auliawati. Halo, perkenalkan nama saya Lutfia Nur Alindri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainur Yusuf. Pengembangan kurikulum, model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model pengembangan kurikulum menurut Robert S. Jais. Robert S. Jais mengemukakan 8 model pengembangan kurikulum. Dasar teoritisnya adalah institusi atau orang yang menyelenggarakan pengembangan, pengambilan keputusan, penetapan ruang lingkup kegiatan yang termuat dalam kurikulum, realitas implementasinya, pendekatan permasalahan dengan cara pelaksanaannya, penelitian sistematis tentang masalahnya, dan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan kurikulum. Nah, menurut Robert S. Jais tadi, model-model tersebut adalah sebagai berikut. 1. The Administrative Model. 2. The Grassroots Model. 3. Buchem System. 4. The Demonstration Model. Yang kelima, Taba Invert Model. Yang keenam, Roger Interpersonal Relation Model. Yang ketujuh, The System Action Research Model. Dan yang kedelapan, Emerging Technical Model. Model kurikulum yang berorientasi pada tujuan. Model kurikulum yang berorientasi pada tujuan telah digunakan di Indonesia dan berlaku secara efektif sampai tahun 2003. Kebaikan-kebaikan model ini antara lain: 1. Tujuan yang akan dicapai jelas bagi penyusun kurikulum. 2. Tujuan-tujuan tersebut akan memberikan arah yang jelas dalam menetapkan materi pelajaran, metode, jenis-jenis kegiatan, dan alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan. 3. Tujuan-tujuan itu akan diberikan arah dalam melakukan penilaian terhadap proses dan hasil yang dicapai. 4. Evaluasi yang berorientasi pada tujuan tersebut akan membantu pengembang kurikulum dalam melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. C. Model kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi yaitu suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan dan penguasaan kompetensi bagi peserta didik melalui berbagai kegiatan dan pengalaman sesuai dengan standar nasional pendidikan, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, orang tua, dan masyarakat, baik untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, memasuki dunia kerja, maupun sosialisasi dengan masyarakat. D. Model kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri atas tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran, tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian alokasi, waktu, dan sumber belajar. E. Model kurikulum bermuatan lokal. Kurikulum bermuatan lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang disusun oleh satuan pendidikan sesuai dengan keragaman, potensi daerah, karakteristik daerah, keunggulan daerah, kebutuhan daerah, dan lingkungan masing-masing, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan yang selanjutnya yaitu yang F, model kurikulum berorientasi kecakapan hidup. Pengembangan kurikulum yang berpotensi kecakapan hidup harus menggambarkan beberapa aspek. Yang pertama, kompetensi yang relevan untuk dikuasai peserta didik. Yang kedua,
materi pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran untuk menguasai kompetensi. Dan yang keempat, fasilitas, alat, dan sumber yang menunjang dan memadai. Yang terakhir yaitu ada kompetensi yang dapat diaktualisasikan. Terima kasih sudah mau menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.